Imam Santoso, saya baru ketemu. Saya mengamati sejak tahun 90, sudah 30 tahun. Makanya saya izin pakai kursi. Mohon maaf, Mahmud. Ini juga lama juga kita ya semenjak Pak CK. Ya Allah, masih ingat? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian saya hormati, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini Allah tentukan kita, Allah takdirkan kita bisa melaksanakan ibadah sholat Isya dilanjut dengan tarawih, apalagi terus melaksanakan taklim walaupun cuma 15 menit. Namanya kultum, kuliah 17. Apa yang dalam salawat dan salam semoga tercurah untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diaku umatnya. Amin gitu dong. Mudah-mudahan diaku umatnya dan mudah-mudahan nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari Nabi sedang duduk di mimbar, di mihrab, berdiri dengan sahabat-sahabatnya. Terus Nabi menatap ke depan. Dia katakan, wadattu ikhwan. Apa? Wadattu ikhwan. Aku kangen dengan saudara-saudara. Saya akan memberikan minuman dan telaga Al-Kautsar dengan tangan saya sendiri. Para sahabat-sahabat bingung. Ya Rasulullah, kami para sahabat bukan saudaramu. Bukan. Kalian ashabi, sahabat. Kalau begitu siapa ya Rasul? Saudaramu. Saudaraku adalah orang yang tidak pernah ketemu dengan aku, tidak pernah melihat aku, tidak pernah melihat mukjizatku, tapi ia beriman kepada kira-kira siapa? Kita. Ada yang pernah ketemu Nabi Muhammad? Ada Muhammad turun cendol. Nggak ada yang pernah ketemu Nabi Muhammad. Pernah mimpi? Enggak. Pernah membayangkan kayak apa? Belum juga, karena tidak pernah dipoto seperti yang disampaikan kepada Yesus. Nggak bisa. Tapi ia beriman kepada kita. Kalau dulu bapak dan saudara, sahabat-sahabat yang dulu untuk beriman sama Rasulullah diperlukan adanya berbagai macam mukjizat-mukjizat. Tongkat ditancapkan keluar air. Ya, ini makanan sedikit tapi yang makan banyak. Dicendok Rasulullah banyak sekali mukjizat-mukjizat. Tapi kita tidak perlu itu. Mereka sudah dikasih tahu juga masih kadang-kadang nggak beriman. Kalau kita nggak dikasih tahu mukjizatnya, nggak pernah lihat orangnya, tapi beriman. Inilah orangnya dirindukan Rasulullah sebagai saudaraku. Alhamdulillah. Kira-kira enak kan jadi saudara Rasulullah? Saudara Rasulullah. Diaku oleh beliau. Dari sekian mujizat-mujizat yang Allah turunkan oleh Rasulullah itu, ada satu yang sampai hari ini ada. Namanya Al-Quran. Apa? Al-Quran itu mujizat. Kalau bukan mujizat, nggak mungkin anak-anak kecil bisa hafal. Saya kemarin lihat tadi video viral segini ini. Umur berapa? 11. Saya kalau masih melihat di masjid masih anak kecil, saya masih bahagia. Berarti masjid masih akan lama. Kalau kita bawa temu, kalau masih kecil, berarti harapan masih lama. Anak kecil umur 11 tahun, non muslim, Kristen, tapi hafal Al-Quran 11 juz. Tadi saya kasih tahu ya, si Najat yang dikatakan dokter Subah otaknya tidak waras.
yang umur 7 tahun dia hafal Al-Quran. Juz keberapa, ayat keberapa. Kalau bukan mujizat, kalau saya lihat muka ini bapak-bapak ibu semua, dia termasuk orang yang Qurannya di luar kepala. Ya, kadang-kadang saya merenung. Tadi begitu melihat dia, oh, ini yang non-muslim aja hafal, apalagi yang muslim, yang non-muslim hafal, apalagi yang muslim. Masya Allah. Kalau bukan karena mukjizat, tidak mungkin dihafalkan. Ada nggak yang hafal UUD 45 dari pasal demi pasal? Cuma 37 pasal, nggak ada yang hafal. Yang profesor, doktor, haji, SHM, macam-macam, LLD, PPD, itu nggak ada yang hafal. Ngerti bisa. Ini karena mukjizat. Makanya oleh sebab itu, mukjizat ini tetap Allah pertahankan. Karena memang Al-Quran itu original, nggak seperti kitab-kitab yang lain. Maka disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Quran adalah bayyinat, penjelas, minal huda, dari berbagai macam petunjuk-petunjuk yang lain. Ada kitab Taurat, wajib kita percaya kitab Taurat. Halo?